Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Dia pula lah Allah yang Maha memiliki, Maha menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan beliau di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian subuh kita hari ini, sebagaimana amanah yang disampaikan kepada kami sebagai pengantar, saya bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar juga sekaligus menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Surah ini adalah surah yang terpendek di dalam Al-Quran, hanya terdiri dari 3 ayat saja. Sama dengan surah An-Nasr, hanya saja dari segi jumlah hurufnya surah Al-Kautsar lah yang paling sedikit jumlah hurufnya. Beragam tafsiran ulama kita tentang apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar di dalam surah tersebut. Nah, di antara penafsiran tersebut bisa kita temukan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis itulah yang akan saya bacakan pada kesempatan pengajian kita ini sebagai pengantar kajian kita. Yang pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Beliau adalah sahabat yang sejak kecil berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridainya, qala, beliau bercerita, bainama nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami suatu hari berada di sekeliling atau di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idghafa ikhfa'atan, tiba-tiba Rasulullah SAW terlelap sejenak. Itu sebagai tanda bahwa beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman.
Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tersadar dari terlelapnya tersebut. Beliau kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Beliau angkat kepalanya sambil tersenyum. Fakulna, maka kemudian kami, maksudnya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada beliau, ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, nazalat alayya suratun, sungguh baru saja turun kepada saya satu surah. Faqara'a, maka beliau kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar ila akhirih. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar sampai pada akhir, ila akhir surah, sampai kepada akhir surah. Ini juga sekaligus salah satu dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama kita, bahwa apabila membaca surah itu dari awal untuk diawali dengan basmalah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika membaca surah Al-Kautsar yang baru saja diturunkan kepada beliau, beliau memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim. Summa qala, setelah selesai membaca surah Al-Kautsar, beliau kemudian bertanya, atadruna mal kautsar, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami para sahabat kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa innahu nahrun. Al-Kautsar itu adalah nahar, dia adalah sungai. Wa adanihi Rabbi azza wa jalla, sungai yang telah dijanjikan oleh Tuhanku azza wa jalla kepada saya. Alaihi khairun katsir, dia mempunyai banyak sekali kebaikan. Wa haudun taridu alaihi ummati, dan Al-Kautsar adalah telaga yang kepadanya lah umatku akan menuju yaumul qiyamah, pada hari kemudian kelak. Aniyatuhu adadun nujum, jumlah bejananya, tempat untuk minum air dari sungai atau telaga tersebut, banyaknya itu seperti jumlah dari bintang gemintang. Nah, ini hadis yang pertama yang menyebutkan atau menceritakan tentang Al-Kautsar. Kemudian di hadis yang kedua, baik kita lihat perbedaan pandangan ulama kita tentang makna Al-Kautsar itu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku itu jarak tempuh perjalanannya selama 1 bulan. Ma'uhu abyad, airnya berwarna putih, minal laban, yang terbuat dari susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan baunya itu lebih wangi daripada bau kasturi. Wa kisanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abadan, barang siapa yang meminum seteguk air darinya, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan setelahnya itu. Nah, ini 2 hadis awal yang menceritakan tentang Al-Kautsar. Dari 2 hadis ini, para ulama kita menyimpulkan, seperti misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Al-Kautsar adalah nama satu bagi sungai yang ada di surga. Yang kedua, nama bagi telaga yang ada di padang mahsyar. Jadi beda. Jadi ada sungai di surga yang dinamakan dengan sungai Al-Kautsar. Kemudian ada telaga di padang mahsyar. Telaga itu juga dinamakan dengan telaga Al-Kautsar.
Dinamakan dengan Telaga Al-Kautsar karena airnya itu berasal dari sungai yang ada di dalam surga tadi, yaitu sungai Al-Kautsar. Sehingga dua-duanya dinamakan dengan Al-Kautsar. Nah, seperti kita ketahui dari beberapa hadis bahwa di padang mahsyar kelak seluruh manusia akan dikumpulkan. Nabi SAW menyampaikan kepada istrinya Aisyah dan sahabat yang lain, yuhsarun nasu yaumal qiyamati uratan hufatan ghaira mahtum. Manusia itu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tanpa alas kaki, dan dalam keadaan tidak disunat. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa seperti itu model kita nanti di padang mahsyar? Dikumpulkan laki-laki, perempuan dalam keadaan telanjang bulat. Karena yang difikirkan Aisyah, kalau di dunia seandainya terjadi seperti itu kan pasti akan heboh sekali. Laki-laki, perempuan dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan telanjang bulat. Maka Rasulullah kemudian menegaskan dengan membaca ayat Al-Quran, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan, maka begitulah kami akan mengulanginya. Jadi waktu kita pertama kali lahir ke dunia ini, ya juga lahir dalam keadaan telanjang bulat, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa sehelai benang di badan kita, dalam keadaan tidak disunat. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengulangi penciptaan kita. Kemudian Nabi SAW menegaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, oh di padang mahsyar itu keadaannya tidak seperti di dunia. Seseorang tidak akan pernah punya keinginan untuk melihat orang lain, karena setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Nabi kemudian membaca ayat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu semua orang lari. Dia tinggalkan, tidak peduli kepada saudara kandungnya sendiri. Dia tinggalkan ibunya. Dia tinggalkan bapaknya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anak-anaknya. Sedangkan orang-orang dekat saja, keluarga terdekat kita tidak peduli, apalagi dengan orang lain. Mengapa seperti itu? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang punya urusan besar yang membuat dia sibuk dengan urusannya itu. Bukan cuma kita Pak yang seperti itu. Nabi-nabi Allah pun di dalam hadis riwayat Bukhari digambarkan seperti itu. Nanti kita akan ramai-ramai mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian kita sampaikan kepada beliau, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri. Itu artinya engkau mulia, punya kedudukan khusus dalam pandangan Allah. Maka tolonglah kami wahai Adam, berdoalah kepada Allah agar Allah mengeluarkan kami dari suasana yang mencekam di padang mahsyar ini. Tapi apa jawabannya Nabi Adam alaihissalam? Kata beliau, nafsi, nafsi, diriku saja, diriku saja. Saya tidak bisa urusi kalian. Saya malu kepada Allah. Mengapa begitu Adam? Saya pernah melanggar larangannya Allah. Saya pernah dilarang untuk mendekati satu pohon di surga. Saya langgar larangan itu. Bukan cuma saya dekati, saya cicipi buahnya. Saya malu sekali sama Allah. Saya tidak bisa bantu kalian. Jadi bagaimana wahai Adam? Kata Nabi Adam, datangi saja Nabi Nuh. Nuh itu adalah Rasul pertama di muka bumi ini. Kemudian ramai-ramailah kita tinggalkan Nabi Adam menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Sama juga, nafsi, nafsi, diriku saja, diriku saja. Saya tidak bisa bantu kalian. Oh, kenapa Nuh? Kata Nabi Nuh, saya juga malu sama Allah. Saya pernah berdoa dengan doa yang tidak pantas. Nabi Nuh pernah berdoa agar anaknya yang kafir diselamatkan. Tapi Allah tegas mengatakan, dia bukan keluargamu lagi. Jadi bagaimana Nuh? Kata Nabi Nuh, datangi saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Kita datangilah Nabi Ibrahim. Kita bujuk beliau. Wahai Ibrahim,
Engkau adalah kekasihnya Allah. Yang namanya kekasih, kalau ada permintaannya tentu akan diperhatikan, bahkan akan dipenuhi oleh kekasihnya. Tapi apa jawabannya Nabi Ibrahim? Sama juga Pak, nafsi, diriku saja. Saya tidak bisa bantu kalian. Saya malu kepada Allah. Kenapa Ibrahim? Saya pernah berdusta. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian pernah berdusta, meskipun hanya 3 kali dalam seumur hidupnya. Itu pun sudah membuat beliau sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua dustanya itu dilakukan untuk kebaikan, ya, bukan untuk kepentingan dirinya. Salah satunya misalnya ketika beliau menghancurkan patung-patung yang kecil, kemudian disisakan satu patung yang besar. Raja kemudian bertanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, apakah kamu yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kalau beliau jujur, beliau akan mengatakan, iya saya yang hancurkan. Tapi apa jawabannya? Oh bukan saya, bal fa'alahum kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini patung yang paling besar. Itu kan dusta sebetulnya. Tapi dusta itu dilakukan dengan tujuan kebaikan, menyadarkan kaumnya. Loh bagaimana mungkin Ibrahim, patung yang tidak bisa bergerak ini bisa menghancurkan patung-patung sembahan yang lain? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu kalian lebih bodoh lagi. Sudah tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa kalian jadikan dia sebagai Tuhan sembahan? Jadi bagaimana Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, datangi saja Nabi Musa, karena Musa itu adalah kalimullah, Nabi yang pernah berbicara dengan Allah. Kita datangi Nabi Musa, jawabannya sama Pak, nafsi, diriku saja. Saya tidak bisa membantu kalian. Kenapa Ibrahim? Kenapa Musa? Ya, saya juga malu sama Allah. Saya pernah membunuh orang. Jadi Nabi Musa itu Bapak Ibu sekalian pernah membunuh, meskipun tidak disengaja. Karena begitu besarnya kekuatannya, waktu ada satu orang Mesir ya, bertengkar dengan satu orang dari Bani Israel, Nabi Musa melerai, memisahkan, terpental, langsung mati itu yang dari Mesir. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat kemudian beliau lari meninggalkan Mesir, kemudian pergi ke Madian. Jadi bagaimana Musa? Nabi Musa datangi saja Nabi Isa alaihissalam, karena Isa itu ruhullah, ruhnya Allah. Kita datangi Nabi Isa, jawabannya sama, nafsi, diriku saja. Jadi 5 Nabi tadi, ketika kita mintai ya, untuk berdoa kepada Allah SWT, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari suasana yang mencekam di padang mahsyar, semuanya hanya mengatakan nafsi, diriku. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Lalu kata Nabi Isa, datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mendatangi beliau. Nah, beliaulah yang tidak mengatakan nafsi. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Beliau langsung sujud, tersungkur di bawahnya aras. Lalu setelah itu Allah bertanya, ada apa ya Muhammad? Allahumma salli sallim alaihi. Beliau kemudian berkata, ummati, umatku. Kalau nabi-nabi yang lain, nafsi, diriku. Tapi kalau Rasulullah SAW bukan diriku, umatku. Ada apa dengan umatku? Lalu Rasulullah SAW memohon kepada Allah supaya diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya. Allah izinkan. Maka dengan syafaat Nabi SAW selamatlah kita dari suasana yang mencekam di padang mahsyar tersebut. Nah, karena itulah salah satu telaganya Nabi SAW itu disebut dengan telaga Al-Kautsar yang ada di padang mahsyar tersebut. Yang apabila seorang muslim sudah meminum seteguk air darinya, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Ada yang lebih istimewa lagi Bapak Ibu sekalian. Dikasih kesempatan saja untuk minum seteguk air dari telaga Al-Kautsar, itu sudah sangat istimewa. Apatah lagi jika kita diberikan kesempatan untuk meminum air dari telaga tersebut secara langsung dari tangan Rasulullah SAW. Nabi sendiri yang akan memberikan minuman itu dari tangan beliau. Nah, itu ada amalan yang diajarkan oleh ulama kita. Ya.
Meskipun sebagai amalan ilmiah saya sebutkan bahwa amalan ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang standar. Ya, amalan ini diajarkan oleh beberapa ulama kita, yaitu apabila kita sudah selesai membaca doa setelah azan, kalau doanya ada di dalam hadis, di antaranya riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya, tapi lanjutannya itu yang saya maksudkan. Setelah selesai azan kemudian kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan pemilik dari salat yang sudah dilaksanakan, berikanlah kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang agung berupa wasilah dan fadilah, keutamaan, dan bangkitkanlah beliau di hari kemudian dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan doanya, Pak. Wa auridna haudahu waskina min yadihi syarifah surbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abadan ya arhamar rahimin. Nah, itu lanjutan doanya. Dirutinkan setiap kali kita sudah selesai membaca doa selesai azan tadi, dilanjutkan dengan membaca bacaan itu. Wa auridna haudahu, dan antarkanlah kami menuju kepada telaganya. Waskina, dan berikanlah kepada kami minum min yadihi syarifah, secara langsung dari tangannya yang mulia. Syurbatan hani'atan mari'atan, minuman yang lezat dan terasa nikmat. La nazma'u ba'daha abadan, sehingga kami tidak pernah lagi merasa haus setelahnya. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih di antara yang pengasih. Nah, inilah kedudukan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita ini umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga perbanyak Pak salawat, perbanyak salawat. Salawat itu banyak sekali keagungannya. Cukuplah bagi kita dengan membaca firman Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan salam jugalah kepadanya. Ada seorang sufi pernah ditanya, apa yang Allah lakukan sekarang? Maka beliau menjawab, saat ini Allah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam ayat tadi disebutkan Allah itu senantiasa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat, baik dengan salawat yang maksurat, yang ada asarnya, ada riwayatnya. Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para ulama kita, atau salawat yang disusun sendiri redaksinya, karena itu juga boleh. Jadi salawat itu tidak mesti yang diajarkan secara langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sendiri yang sampaikan. Perindah salawat, perindah. Nanti salawat itu akan diantar kepada saya. Sahabat kemudian bertanya, wa kaifa turadu alaika salatuna ya Rasulullah? Maka doa rinta, bagaimana caranya salawat kami diantar kepada Anda ya Rasulullah? Padahal boleh jadi pada saat itu Anda sudah jadi tulang belulang di dalam tanah. Maka Nabi menjawab, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasad Rasulullah SAW, begitu juga nabi-nabi yang lain, utuh di dalam tanah. Setiap ada yang salawat kepada beliau, Allah kembalikan ruhnya. Ya. Lalu beliau kemudian akan menjawab salam dan salawat kita tersebut. Perbanyak salawat. Salawat yang maksurat ataupun yang ghairu maksurat. Ulama kita berbeda pendapat, mana salawat yang paling utama. Sebagai ulama mengatakan salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah, karena itu yang diajarkan langsung kepada Nabi SAW kepada beberapa sahabat, di antaranya kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridainya. Ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, Allah itu kan menyuruh kita dua,
menyuruh salawat dan menyuruh salam. Kalau salam kami sudah tahu caranya, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau sekalian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam, kami sudah tahu caranya. Tapi kalau salawat kami belum tahu caranya bagaimana. Awalnya Nabi diam, setelah itu beliau menjawab, kalau kamu ingin bersalawat kepada saya, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga salawat yang diajarkan oleh ulama kita, misalnya seperti salawat Al-Fatih yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad At-Tijani qaddasallahu sirrah. Bahkan beliau sampaikan, mohon maaf mungkin bahasanya terkesan berlebihan, siapa yang pernah membaca salawat ini sekali saja dalam seumur hidupnya dan dia ikhlas, ini kata beliau Pak ya, bukan kata saya, kalau dia tidak masuk surga, protes saya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ugli wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya, ada salawat naziyah, atau kita di Indonesia lebih sering menyebutnya nariyah. Ada salawat munjiyah, macam-macam bentuk salawat itu. Intinya perbanyak salawat. Keutamaan salawat yang lain ini diajarkan oleh seorang sufi ya, dari Mesir, Syekh Yusuf atallahu umrah wa baqa. Kata beliau, kalau ada seseorang yang rutin membaca salawat setiap hari 1000 kali dia baca salawat, maka insya Allah ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah SAW akan memberikan petunjuk kepadanya, kepada siapa dia mesti belajar, mesti berguru. Bukan guru dalam pengertian umum Pak, karena guru itu dua macam. Ada guru yang bersifat umum, mursyid am, dan ada guru yang bersifat khusus, mursyid ruhani. Itu dua macam. Semua yang datang ceramah, semua yang datang isi pengajian, mengajarkan kita ilmu agama, itu mursyid secara umum. Tapi ada yang secara khusus ya, mengajarkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah. Karena dakwah itu dua macam. Ada dakwah ila sabilillah, ada dakwah ila Allah. Dakwah ila sabilillah mengajak kita ke jalannya Allah. Tapi kalau dakwah ila Allah mengajak kita kepada Allah. Nah, itu membutuhkan bimbingan khusus. Nah, kata beliau, kalau kita tidak punya mursyid, salawat saja 1000 kali per hari. Kemungkinannya dua. Satu, Nabi akan menunjukkan pada kita, mesti kamu berguru kepada orang ini. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi sendirian akan mengajari kita. Bahkan ada orang yang mendapatkan dua-duanya, diajari langsung oleh Rasulullah SAW dan juga ditunjukkan kepada siapa dia mesti berguru. Terakhir, ya mas sekalian, kalau tadi amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan, minum air dari telaganya Rasul secara langsung dari tangan Nabi, ada juga yang kita mesti cemaskan. Karena ada juga orang yang diusir, disuruh pergi dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Allah, Ya Rab, ashabi, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku, mereka sahabat-sahabatku, mengapa mereka terusir? Fayaqulu, maka Allah kemudian menjawab, innaka la ilma laka bima ahdasu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu apa yang mereka buat-buat ba'daka, setelah wafatmu. Innahum irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya mereka telah berbalik ke belakang, mereka telah murtad. Beragam penjelasan ulama kita, siapakah yang dimaksud dengan orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan mereka itu adalah orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Ada juga yang mengatakan mereka adalah yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, hal-hal yang baru dalam agama yang tercela. Ada juga ulama yang mengatakan mereka itu adalah pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Ya, meskipun untuk yang terakhir ini, sekalipun tidak dapat keistimewaan untuk meminum seteguk air dari telaga Rasul,
Ya, dan boleh jadi mereka akan masuk ke dalam neraka, tapi bagaimanapun juga karena ada iman di dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Suatu waktu kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya jamaah subuh sekalian, dari pengantar yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua keimanan yang sempurna, meyakini benar akan adanya telaga Al-Kausar. Karena hadisnya sebetulnya mutawatir, banyak hadisnya, saya cuma sebut beberapa saja. Kemudian yang paling utama, memotivasi kita semua untuk semakin rajin bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca amalan yang sederhana tadi, setiap selesai baca doa setelah azan, berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kesempatan untuk meminum air telaga Al-Kausar secara langsung dari tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja Pak pengantarnya, seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar kajian ini atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.